Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 6 baik putra maupun putri. Hari ini bertemu dengan saya kembali setelah perkenalan kemarin dengan Pak Ismu untuk pelajaran tauhid. Kitabnya memakai Jawahirul Kalamiyah. Sudah, sekarang disiapkan kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dimulai dari kelas 6 Mal hikmatu fi luhukil amrodi. Kalau kitab yang seperti ini halaman 31 ya. Mal hikmatu fi luhukil amrodi wal alami bil anbiya'i. Itu sudah disiapkan kitabnya, langsung diberi makna di kitab. Kalau sampean kepingin nulis dulu di buku tulis ya monggo, kalau langsung di kitab juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku opo al hikmatu tawi hikmah fi luhukil amrodi ing dalem ketemune piro-piro penyakit wal alami lan piro-piro piloro bil ambiyai kelawan piro-piro nabi alaihim iku tetep ing atase al ambiya as-salatu utawi tambahi rahmat ta'dim wassalamu lan keselamatan. Apa hikmah? Hikmah itu adalah sesuatu yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Apa hikmah seorang nabi atau para nabi itu terserang penyakit atau kadang-kadang menerima penderitaan? Padahal mereka seorang nabi, tapi kadang-kadang juga terserang penyakit. Seperti halnya Nabi Ayub pernah terserang penyakit, Nabi Daud pernah sakit gigi dan sebagainya. Kenapa Nabi juga harus merasakan sakit juga? Jawab, al hikmatu utawi hikmah fi luhukil amrodi ing dalem ketemune piro-piro penyakit wal alami lan piro-piro piloro bil ambiyai kelawan piro-piro nabi alaihim iku muga tetep ing atase al ambiya as-salatu tawi tambahi rahmat ta'dim wassalamu lan keselamatan ma'a kaunihim sartane onone al ambiya iku khairal bariyati. Dibaca nasab karena menjadi khobar dari kauni, tasrif dari kana. Ma'a kaunihim sartane onone ambiya iku khairal bariyati, paling baguse makhluk. Wa kauni sahatihim lan onone lelakune ambiya minal uyubi saking piro-piro aib atau cacat iku bariyatan bebas. Iku ayak dhoma yen to gede, hikmahnya iku ayak dhoma yen to gede opo ajruhum ganjarane al ambiya wayat haro lan jelas, atau makna orang dulu pertelo fi taatillahi ing dalem taat Allah ta'ala khali maha luhur sapa Allah. Apa sabatuhum tetepe atine al anbiya wa sabruhum lan sabari al anbiya. Alasan yang pertama, mengapa nabi juga kadang-kadang terserang penyakit, seorang nabi, atau kadang-kadang menerima penderitaan seperti halnya nabi-nabi yang hidup miskin dan sebagainya. Yang pertama adalah supaya
para nabi juga mendapatkan pahala yang besar, dan tampak ketaatan dari seorang nabi tersebut, keteguhan hatinya dan kesabaran dari mereka. Wali ajli anta ta'assa, lan krono arah yento dadi dasar bihim kelawan al anbiya sopo annasu menungso idakhala ing dalem nalikane manggon bihim kelawan al anbiya, idakhala ing dalem nalikane manggon bihim kelawan annasu opo al bala'u bilahi wal yaksu lan kesusahan. Alasan yang kedua mengapa seorang nabi dan rasul juga kadang-kadang menerima penderitaan dan penyakit itu adalah supaya manusia, umatnya para nabi dan rasul itu bisa mencontoh ketika nabi mereka juga mengalami hal yang sama, sebagai panutan, sebagai contoh bagi umatnya ketika mereka mengalami tertimpa penyakit atau penderitaan, seperti halnya nabi dan rasul mereka bisa memberi contoh perilakunya sabar gitu ya. Wa ya'lamuna lan padha ngawruhi sapa annasu anna dunya ing sak temene dunya iku daru balain panggonan coba wamtihanin lan ujian, la daru ikromin ora panggonan kemuliaan, wa ihsanin lan kebagusan. Hikmah yang ketiga adalah supaya manusia, umat dari para nabi dan rasul tersebut itu memahami bahwa dunia itu sesungguhnya adalah tempat ujian dan cobaan, bukan tempat untuk bersenang-senang. Makanya ada istilah anak-anak itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini sesuatu kata-kata yang salah ya. Berikutnya, wali alla ya'taqida lan yento ora lan supaya yento ora ngeyakini al uluhiyata ing dadi Tuhan utawa ketuhanan sopo ahadun wong siji fihim ing dalem al anbiya idza ra'a ing dalem nalikane ningali sapa ahadun al mu'jizati ing pira-pira mukjizat al bahirota kang ampuh tadharu kang tampak apa mukjizat ala aidihim ing atase pira-pira astone utawa tangane al anbiya. Hikmah berikutnya adalah supaya tidak ada seorang pun dari umat nabi serta rasul tersebut meyakini bahwa nabi dan rasulnya mereka itu adalah Tuhan ya. Karena melihat mukjizat. Jadi supaya orang itu tidak ulap melihat nabi punya mukjizat yang luar biasa, yang di luar dari adat kebiasaan manusia, akhirnya mereka menganggap bahwa nabi tersebut adalah Tuhan. Seperti halnya umat-umat Nabi Isa yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah putra dari Allah dan merupakan seorang Tuhan karena putranya Allah. Saking apanya? Karena Nabi Isa itu jarang sekali terlihat makan. Beliau juga tidak menikah. Hidup beliau juga pas-pasan. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit yang
parah-parah. Maka banyak dari umat Nabi Isa yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Oleh karena itulah maka Allah memberikan penyakit, kadang-kadang penderitaan kepada seorang nabi dan rasulnya, supaya umatnya tidak menganggap bahwa nabi atau rasul itu adalah seorang Tuhan, supaya tidak dianggap seperti itu. Ditampakkan bahwa nabi dan rasul itu juga manusia biasa. Karena berawal dari kisah Nabi Isa itulah, maka nabi penerus atau setelah Nabi Isa, yakni nabi kita Nabi Muhammad SAW, di banyak cerita hadis-hadisnya, bahkan di Quran diceritakan bahwa nabi itu menampakkan makan betul di depan para sahabat umatnya pada saat itu, menampakkan makan. Beliau juga menikah, beliau juga pernah merasakan sakit dan sebagainya. Jadi itu betul-betul ditampakkan di depan sahabat atau umatnya pada saat itu, supaya mereka tahu bahwa nabi itu adalah manusia biasa. Bahkan sampai ketika beliau wafat, sahabat Umar pun tidak terima, akan memotong atau menebas leher siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Maka ditengah-tengahi oleh Abu Bakar, sahabat Abu Bakar pada saat itu, dibacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imata awin kutila, dan seterusnya. Itu Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Apakah kalau beliau meninggal kalian akan berpaling dari ajaran dan agamanya? Itu hikmah yang berikutnya. Wa ya'lama ay wali ayya'lama wa ya'lama, lan supaya ngerti sapa ahadun anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono mukjizat, anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono mukjizat iku bi iradatillahi, kelawan kehendaki Allah Ta'ala, wa khalqihi, lan ciptaane Allah Ta'ala, laisa ora ono apa ghairu liyane, dan supaya umatnya itu tahu bahwa mukjizat yang luar biasa yang dikeluarkan oleh para nabi dan rasul itu memang betul-betul atas kehendak dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum, lan sak temene anbiya, wa in aduma, lan senajan gede apa qadruhum kekuatane utawa kekuasaane anbiya, wa jallalan agung apa amruhum perkorone anbiya, fahum mongko utawi anbiya iku abidun piro-piro hambane Allah, ajizuna kang apes anjal bin naf'i, saking narik manfaat, wa daf'id dorori, lan nolak bahaya. Pada akhirnya timbul keyakinan bagi umatnya, umat para nabi tersebut, bahwa nabi adalah manusia biasa juga, tapi memang kebetulan mendapat SK, surat keputusan dari Allah, diangkat menjadi nabi atau rasul untuk mengajak umatnya menyembah kepada Allah yang esa. Nah, jadi ini tadi anak-anak ya, hikmah dibalik nabi dan rasul terkena penyakit atau juga kadang-kadang menderita sebuah penderitaan. Itu yang pertama adalah supaya nabi dan rasul itu juga mendapatkan pahala dari penderitaan tersebut.
serta menampakkan pada diri Nabi dan Rasul kesabaran dan ketabahan serta ketaatan atau keteguhan hatinya. Yang kedua, menjadi dasar bagi umat manusia atau umat para nabi dan rasul tersebut mensikapi jika mereka terkena penyakit atau penderitaan seperti halnya nabi dan rasul mereka. Yang ketiga, supaya manusia umat para nabi dan rasul tersebut mengerti dan memahami bahwa dunia itu adalah tempat ujian dan cobaan, bukan tempat kemuliaan dan kebaikan, bersenang-senang, berfoya-foya. Dan berikutnya, hikmahnya adalah supaya tidak ada seorang pun dari umat manusia atau umat para nabi dan rasul menganggap nabinya sebagai Tuhan dikarenakan terlalu silau dengan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Supaya mereka juga tahu bahwa mukjizat yang ada pada diri para nabi dan rasul itu semuanya adalah karena kehendak Allah dan karena ciptaan Allah. Dan nabi dan rasul itu juga manusia biasa, tapi memang kebetulan mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul bagi kita semua umat manusia. Sudah anak-anak ya, untuk pertemuan pertama satu saja, tidak usah banyak-banyak, nanti sampai muntah-muntah nanti kalau terlalu banyak ya, supaya kuotanya juga lebih irit. Caranya anak-anak, kalau memang di rumah sampean tidak ada wifi, sampean bisa nunut ya, bisa nunut ke wifi, tempat wifi, misalkan di saudara, di tetangga, atau di tempat-tempat yang menyediakan wifi. Setelah itu YouTube ini di-download supaya offline di HP sampean semua. Setelah offline baru diputar di rumah. Sudah cukup anak-anak. Nanti jangan lupa dimaknani di kitabnya, kemudian dibaca berulang kali. Terus ditulis, kalau perlu ditulis terjemah atau maksud dari yang tadi Pak Ismu terangkan. Oke, terima kasih. Ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.